Ini adalah surat terbuka untuk Natalius Pigai dari John A. Noroto. Judul surat ini adalah Surat dari Tanah Papua untuk Natalius Pigai. Sahabat Natalius Pigai, rupanya Anda berteriak seperti katak di bawah tempurung, tapi gemanya didengar di Nusantara besar ini. Sedikit miris, Anda teriak di Jakarta, ibu kota negara kita, sementara Presiden Jokowi sedang berdiri di pinggir jalan di Pasar Mama Papua, membeli noken Papua dan bercakap bersahaja dengan mama-mama Papua di kota Jayapura, menggantikan dirimu sebagai anak Papua asli. Kotra malu sedikit pun. Saya ulang, kotra malu sedikit pun. Anda berbicara tentang pembunuhan, perampokan, penindasan orang Papua dari Jakarta, sementara Bapak Presiden sedang menendang bola, berdansa, memukul tifa, dan berdiri di atas tanah Papua di antara orang Papua yang mencintainya, bahkan mengungkapkan isi hatinya kepada masyarakat Papua pada momentum penting upacara pembukaan PON 20 Papua dengan ramah dan lembut mempergunakan kata-kata salam hangat dengan bahasa daerah kami suku Sentani, Hue Foi Onomi Rei Mai, dan menutup pidatonya dengan ungkapan salam semangat dengan cara masyarakat pedalaman. Wah, wah, wah. Luar biasa perasaannya bersatu batin antara masyarakat Papua dan Presiden Jokowi. Di daerah-daerah yang dikunjungi Presiden, rakyat menyambut beliau dengan rasa riang gembira, mengajak beliau dan Ibu Negara Iriani berdansa, bergoyang dalam irama, dan lagu tentang kehangatan batin kedamaian yang saling melekat dan bahkan ada yang mencucurkan air mata kegembiraan mereka. Pak Jokowi, orang Papua. Pak Jokowi, Presiden kami. Inilah wajah Presiden Jokowi di hati dan di mata orang Papua. Semua hal di atas terjadi di depan mata, disiarkan langsung, diwartakan langsung ke seluruh Indonesia. Rupanya ruang hati Anda kosong, sahabat Natalius Pigai. Sementara ruang hati Bapak Presiden penuh sesak dengan muatan nasib 270 juta orang Indonesia ditambah satu, yaitu Anda, Natalius Pigai. Bapak Presiden sudah mengunjungi Papua berulang kali dari pesisir sampai ke gunung-gunung, berusaha mensejahterakan rakyat Papua dengan semangat dan jiwa kebapaan. Sementara Anda diam di zona aman dan empuk di ibu kota Jakarta dan mencari-cari alasan dan rumus jitu menebar rasa benci dan mengadu domba kami. Dulu kami melihat Anda orang terdidik dan bermoral di jabatan Komisioner Komnas HAM, tapi sekarang Anda kehilangan rasa hormat dan kepercayaan kami. Anda sedang berada di pinggir jalan membanggakan dirimu hebat, mengklaim dirimu sebagai pemimpin Papua, tetapi tanpa Anda sadari, Anda sudah berubah dan memiliki moral yang rusak, penuh iri hati dan sifat kecemburuan karena impian-impianmu di masa lalu kini menjadi hantu yang mengganggu jiwamu. Otak cerdasmu kini menggoreng kepentinganmu dengan mengatasnamakan rakyat Papua. Kedua kakimu menginjakan bumi di Pulau Jawa tanpa sadar Anda mengumumkan dirimu, aku sedang mencoreng wajahku sendiri karena di sana rakyat Papua menggantung noken adat di leher Pak Jokowi dan memproklamirkan Jokowi orang Papua. Natalius Pigai, ingat bahwa Anda bukan siapa-siapa. Anda bukan pemimpin kami. Gubernur Lukas NMB dan Gubernur Barnabas Mandacan adalah pemimpin kami, karena kami yang memilih mereka, para bupati, para anggota DPR, para ondowafi atau ondovolo, kepala suku adalah pemimpin-pemimpin kami di tanah Papua. Mereka semua mendukung kebijakan pembangunan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Anda bukan pemimpin kami. Supaya Anda paham bahwa gorengan rasisme membenturkan Bapak Presiden dengan kami rakyat Papua atau Pak Ganjar Pranowo yang innocent atau masyarakat Jawa Tengah untuk suatu maksud tertentu. Kami di Papua ingin tahu, apakah itu hasil otakmu atau ungkapan murni dari hatimu? Atau bisikan sponsor yang memperalat Anda sebagai corong dalam rangka menimbulkan krisis baru dengan corak konspirasi benturan etnis di tanah Papua.
Kami di Papua sudah mengalami perubahan-perubahan penting yang Anda tidak tahu. Istilah-istilah yang berkonotasi rasisme atau human rights sudah menjadi konsumsi masyarakat dan kami sudah puas dan kenyang dan bahkan sudah usang. Anda lama melupakan tanah Papua karena Anda mengejar panggung popularitas pribadi tanpa menghiraukan keselamatan rakyat Papua, seraya mengantar rakyatmu sendiri ke dalam konflik rasisme baru. Supaya Anda tahu bahwa kami rakyat Papua kini memiliki semangat nasionalisme baru, menjadikan rumah Papua Indonesia Mini yang damai dan harmonis dalam sabuk kuat Indonesia. Supaya Anda tahu bahwa kritik usang tentang rasisme mendorong kami untuk memiliki cita-cita baru yang lebih bermakna dan bermartabat, yaitu kami hendak merebut Indonesia di masa depan. Hak-hak kewarganegaraan kami telah memberi jaminan masa depan bersama 270 juta rakyat Indonesia. Jika Anda merasa tidak ada tempat dalam ikatan satu hati dan satu jiwa yang terikat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sebaiknya Anda stop berkicau nonsens, karena burung-burung di tanah Papua setiap saat berkicau menyatakan kemuliaan dan kemurahan Tuhan yang sedang dinikmati rakyat Papua. Akhir kata, jikalau Anda ingin berkicau lagi, berkicaulah di atas tanah kelahiranmu. Berdirilah dengan dua kakimu, menginjak tanah Papua, dan matamu menyaksikan keadaan rakyat Papua, supaya kicauan itu ada maknanya, dan derunya bisa menggetarkan hati bangsa Indonesia. Nasihat kami dari tanah Papua, jika Anda merantau, tempatkanlah dirimu secara wajar dan jadikanlah teladan yang baik kepada generasi baru Papua. Setidaknya Anda tahu diri. Jangan membela kebenaran dengan menginjak keadilan atau sebaliknya. Jangan mencari keadilan dengan menginjak kebenaran. Supaya Anda tidak menerima upah karena Anda sengaja bodoh. Salam hangat dari Papua selalu untukmu di rantauan. John Al Norotou, satu di antara orang Papua. Demikianlah surat terbuka yang ditulis oleh John Al Norotou yang kami bacakan. Nantikan kami di berita-berita, opini-opini, kisah-kisah, dan artikel-artikel lainnya.